Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Marketing Promotion Facebook. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang strategi promosi atau strategic promotion untuk yang part 2. Jadi kita lanjut yang kita bahas kemarin seperti itu. Oke, di sini kita mau bahas apa sih? Kemarin kita sudah belajar tentang targeting audience sampai kita belajar apa itu adgrang seperti itu ya. Nah, di sini kita mau bahas tentang pertama adalah fake account, yang kedua event, group, dan juga copywriting sedikit-sedikit saja. Oke. Jadi ini sebagai dasar untuk kita melakukan strategi pemasaran di Facebook. Oke. Di sini adalah pertama kita membahas tentang fake account dulu nih, atau kita sebutnya sebagai akun klonengan. Artinya apa? Kenapa perlu sih? Kadang-kadang itu mungkin ya kita sebut kadang-kadang aturan itu memang dibuat untuk dilanggar gitu ya. Salah satunya aturan dari Facebook gitu. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai akun di Facebook itu kita dibatasin kan teman-teman. Jadi teman-teman kita yang ini dibatasin, postingan kita juga dibatasin. Tentunya ini menyulitkan kita ketika kita mau berbisnis seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan duplikasi ataupun replikasi akun Facebook yang dapat ditempuh dengan membuat akun-akun palsu yang tentunya ini sebenarnya dilarang ya oleh Facebook. Tapi kenapa? Meskipun akun ini dilarang, padahal ini tentunya profitnya menjanjikan gitu ya. Kenapa? Kalau kita memiliki satu akun yang maksimal jumlah temannya adalah 5.000 dengan kita anggap aja benefitnya X gitu ya. Maka kalau kita punya dua akun yang istilahnya temannya kita akan memiliki 2 kali lipat gitu. Kita bisa dapat benefit, bisa dikatakan 2 kali dari benefit yang cuma satu akun seperti itu. Jadi prinsipnya adalah punya fake account ini seperti ternak akun atau ternak uang seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak akun yang teman-teman miliki, artinya maka potensi keuntungan juga akan semakin tinggi. Nah, dan kenapa ini dilakukan? Karena terkadang fake account itu lebih kena jika dibandingkan dengan FB Ads. Kenapa? Karena untuk sebuah model bisnis yang affiliate marketing, model bisnis yang membutuhkan persona dari pemilik ads atau pemilik accountnya, ataupun model bisnis yang membutuhkan personal engagement yang lebih dalam gitu ya, itu akan lebih cocok menggunakan fake account karena fake account itu seperti dilihatnya adalah seperti manusia secara langsung seperti itu. Itu adalah konsep kenapa sih kita butuh fake account di Facebook marketing ini. Tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan fake account itu pertama menguras waktu. Kenapa? Karena banyak account itu mengelola banyak account itu ternyata cukup menyita waktu gitu ya. Yang kedua adalah high cost. Misalnya kenapa? Misalnya kita kasih fake account kepada admin seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak cukup untuk punya 1 atau 2 admin dan tentunya bayar pegawai kan juga mahal seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika fake account itu sudah kita buat dan kita tidak melakukan interaksi sosial, itu sama aja omong kosong. Kenapa? Karena rank dari akun kita itu pasti akan sangat sedikit sekali, kecil sekali kemungkinan postingan kita akan dibaca oleh orang lain atau tertarik oleh teman-teman yang ada di Facebook kita seperti itu. Oke. Ini tip menggunakan fake account, di mana yang pertama itu adalah super targeted, artinya apa? Tidak seperti Facebook Ads di mana menargetkan audiens berdasarkan interest. Dengan fake account kita bisa menargetkan nyari teman-teman sendiri seperti itu, seperti di grup dan lain sebagainya. Tekniknya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah otomatis, artinya apa? Dengan fake account ini kita bisa menggunakan iMacros untuk mencoba menggunakan script menambahkan teman secara otomatis. Kita bisa juga melakukan postingan berbarengan secara otomatis menggunakan script dari iMacros gitu. Dan banyak tools yang dijual secara bebas juga untuk melakukan otomatisasi sosial media ini seperti itu. Yang ketiga adalah main cantik dan siap resiko. Artinya apa? Artinya adalah jangan gunakan nama brand di fake account. Kenapa? Karena biasanya akan terdeteksi oleh Facebook dan tentunya Facebook tidak boleh untuk kita melakukan fake account ini seperti itu. Gunakan nama, foto yang menarik seperti itu sehingga accept rate untuk pertemanan Anda cukup tinggi seperti itu. Dan juga tentunya siap-siap resiko kalau misalnya suatu saat ketahuan dan disuspend tiba-tiba ya oke lah, itu resiko kita seperti itu. Oke, yang keempat yang pasti adalah urus. Artinya apa? Teman-teman harus ngurus nih fake account-nya. Artinya apa? Kalau tidak punya akun, kalau misalnya teman-teman punya banyak sekali akun dan tidak diurus, endingnya sama saja. Kenapa? Gak akan punya rank yang cukup tinggi untuk menarik customer-customer baru kita atau target audience kita seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Facebook Groups. Apa sih pentingnya? Nah, Facebook Group itu sebenarnya adalah sebuah kolam ya.
kolam yang memiliki banyak sekali fitur gitu ya. Kolam apa artinya? Ketika kita mau mencari target audience gitu ya, targeted audience, kita akan membutuhkan kolam untuk mencari audiens kita ada di mana, seperti itu. Nah, jenis grup sendiri itu ada 3, public, close, dan secret. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita harus bisa memilih mana jenis grup yang akan kita manfaatkan. Nah, yang biasanya kita manfaatkan adalah jenis yang close group, seperti itu. Oke, lalu untuk Facebook Group sendiri, fakta menariknya apa? Fakta menariknya adalah Facebook Group itu ternyata dia itu spesifik dan segmented. Artinya apa? Grup yang biasanya berisi itu orang-orang yang punya minat yang sama dan dari kelompok yang sama, sehingga itu bayangkan ini sebuah niche friendly banget gitu, kolam yang niche friendly gitu ya. Terus yang kedua adalah gratis dan juga massive. Artinya apa? Membuat grup itu gratis dan itu kita bisa tambah grup itu seorang user atau profil itu bisa connect sampai 6.000 grup secara bersamaan, padahal temannya aja cuma 5.000, seperti itu. Dan juga gratisan, artinya kita bisa connect ke segala jenis grup secara gratis, seperti itu. Yang ketiga adalah searchable, artinya apa? Grup itu mudah dicari dengan kata-kata ataupun keyword yang niche juga tentunya sesuai dengan targetnya. Artinya ini seolah-olah adalah kolam yang selalu muncul di permukaan, seperti itu ya. Setelah itu yang keempat adalah powerful setting. Artinya ini kolam yang sebenarnya futuristik sekali. Kenapa? Karena punya banyak jenis fitur seperti privacy, approval, pin, post, dan user rules, seperti itu. Terus yang kelima adalah marketplace. Artinya apa? Artinya Facebook Group ini bisa digunakan sebagai forum untuk jual beli. Artinya apa? Artinya ini seperti sebuah kolam transaksional yang bisa kita gunakan untuk jual beli. Dan faktanya jumlahnya itu paling banyak di Facebook. Yang keenam adalah notified. Artinya apa? Artinya notified ini setiap aktivitas di grup itu akan dinotifikasikan ke seluruh penggunanya. Artinya apa? Menyebutkan bahwa kolam ini atau kolam Facebook ini saya sebutnya memiliki open rate yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan aktivitas sosial media yang lain, seperti itu. Oke, lalu maksudnya apa? Kalau teman-teman nggak manfaatin sekarang, artinya ya itu keliru menurut saya. Ayo segera optimalkan Facebook Group dari teman-teman. Oke, lalu yang selanjutnya adalah event. Event ini apa? Event adalah sebuah momentum ya yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak penghasilan teman-teman gitu ya. Nah, artinya apa? Ini seperti teman-teman bikin acara secara online di Facebook, seperti itu. Oke. Biasanya contoh penggunaan event ini untuk apa sih? Contoh penggunaannya adalah kalau misalnya teman-teman melakukan launching brand bisnis gitu ya, seminar, webinar, launching produk gitu, mau melakukan bazar online ataupun seperti Harbolnas gitu ya, pokoknya khusus tanggal sekian ada promo besar-besaran gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan event gitu. Jadi siapa yang cocok dengan event ini? Biasanya adalah pemilik brand, produsen, distributor gitu ya, produk kreator tunggal gitu, agen tunggal, penulis, ataupun afiliator gitu. Jadi misalnya teman-teman itu jadi afiliator gitu ya, yang harus merekrut banyak orang gitu, kita bisa menggunakan event ini seperti itu. Oke, tips untuk Facebook event itu apa? Maksudnya tipsnya adalah seperti ini. Facebook event itu mudah dibuat gitu ya, tapi jangan sampai terlalu mepet ketika menentukan waktunya gitu. Gunakan juga foto dan informasi yang sangat detail sehingga itu untuk menarik untuk diikuti. Yang kedua adalah bebas invite. Artinya apa? Teman-teman bisa invite 500 temannya atau 500 teman yang lain, dan ketika misalnya sudah invite, kita bisa menggunakan metode referral untuk mendapatkan teman dari teman kita, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah atraktif. Artinya apa? Ketika misalnya Facebook atau teman dari kita melakukan join di sebuah event gitu kan, dia akan kegiatan dia akan terposting di feed dari teman-temannya dia gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita istilahnya itu seolah-olah itu melakukan endorsing secara gratisan gitu ya, tanpa mereka ketahui, seperti itu. Yang keempat adalah iklan. Nah, bisa teman-teman tentukan apakah nanti ini eventnya mau secara organik atau tidak. Kalau misalnya tidak atau tidak pengen organik, teman-teman bisa melakukan percepatan jumlah usernya atau pengikutnya menggunakan iklan, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan belajar tentang copywriting. Nah, ada kata-kata dari seorang penulis novel Stephen King. Dia menyebutkan bahwa jika kamu tidak memiliki waktu untuk menulis, maka kamu tidak akan pernah punya waktu untuk
jika kamu tidak punya waktu untuk membaca, maka kamu tidak akan pernah punya waktu untuk menulis seperti itu. Sesimpel itu, gitu ya. Maksudnya apa? Copywriting di sini adalah teknik menulis yang bertujuan untuk melakukan pemasaran ataupun promosi ataupun penjualan seperti itu. Nah, artinya jika teman-teman mau menjadi penulis yang baik, maka teman-teman harus menjadi pembaca yang baik pula. Nah, ini artinya apa? Semakin banyak teman-teman membaca, maka isi kepala teman-teman akan semakin banyak, dan tentunya ketika membuat tulisan akan menjadi lebih menarik, informatif, struktur, apalagi tidak pasaran seperti itu ya. Dan itu adalah kunci dari ketika teman-teman mau membuat sebuah promosi penjualan melalui teks seperti itu. Nah, artinya di sini ketika teman-teman tentang copywriting ya, ketika teman-teman membuat sebuah copywriting yang baik, itu artinya teman-teman seperti mempekerjakan seorang salesman untuk jualan gitu ya, di di seluruh platform yang kita miliki seperti itu. Nah, satu tulisan ataupun sebuah artikel itu untuk semuanya gitu ya, yang bisa dibaca oleh semua kalangan seperti itu. Nah, ini adalah elemen copywriting yang diperlukan, yang menurut Frank Zevkin, yaitu yang pertama adalah attention, di mana teman-teman harus membuat tulisan teman-teman itu menarik perhatian. Jadi kalau misalnya di YouTube kita sebutnya seperti clickbait gitu ya. Clickbait artinya apa? Orang punya daya tarik, dia bisa di judul nih, judul misalnya kayak di sebuah majalah itu biasanya di judulnya itu membuat judul yang menarik. Yang kedua adalah interest, setelah tertarik apa? Menimbulkan menarik tadi, menimbulkan ketertarikan yang tentunya orang yang akan tertarik ini biasanya orang yang sesuai dengan segmen dari artikel itu sendiri, biasanya seperti itu. Lalu sudah tertarik gimana? Yang sudah tertarik adalah melakukan yang namanya untuk menimbulkan hasrat atau keinginan untuk memiliki produk jasa yang kita tawarkan sebelumnya seperti itu, sebelum itu terjual. Setelah itu apa? Yaitu conviction. Conviction itu apa? Maksudnya adalah menimbulkan keyakinan bahwa oke nih saya mau beli, oke nih saya pengen miliki itu, seperti itu. Biasanya dalam bentuk apa? Referensi, testimoni dan lain sebagainya. Setelah yakin apa? Setelah yakin adalah call to action. Artinya teman-teman harus bisa arahkan nih calon konsumen teman-teman untuk kegiatan transaksional yang paling mudah seperti itu. Misal satu klik link langsung beli seperti itu. Itu contoh saja. Oke. Nah, ini copywriting via Facebook. Ini ada kita bagi menjadi dua. Jadi kalau misalnya teman-teman itu adalah penulis yang baik, tentunya nggak akan terlalu sulit ya untuk membuat sebuah konten copywriting. Nah, yang perlu diperhatikan adalah timing dan topiknya saja. Yang kedua, jika teman-teman baru mulai menulis, maka yang pasti jadilah pembaca yang baik. Lalu teman-teman bisa melakukan copy ads dari marketing campaigns dari kompetitor teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu strategi seperti itu ya. Oke, ini aturan emasnya oleh Amit Halan, yaitu keep it simple, cut to the case, indulge in conversation gitu kan, study your market, terus customer centric, be persuasive, terus sincerity, give your strength, avoid superlative. Maksudnya ini jenis aturan emas yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman mau nulis sebuah teks copywriting untuk jualan gitu. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.